Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto pada prodi Informatika semoga sehat selalu dan diberi kemudahan sama Allah di segala urusannya. Kali ini pembelajaran daring mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan membahas tentang rukun iman dalam Islam. Tujuannya ya kita mempelajari tentang iman kepada Allah dan nanti sampai di hari akhir qada dan qadar. Pengertian rukun iman dalam agama Islam terjadi pilar penting yang menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim. Iman menurut bahasa artinya membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah syariat maksudnya engkau dengan lisan perkataan membenarkan, dengan hati dengan anggota tubuh. Dalil tentang iman dalam surat Al-Baqarah 107, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, wal malaikati wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala'a 'alal hubbihi, yaitu kitab-kitab nabi dan dalam surat Al-Baqarah 107. Makna iman kepada Allah bermakna bahwa kita meyakini tentang penjelasan Allah dan Rasul-Nya mengenai keberadaannya Tuhan. Untuk lebih terperinci lagi, makna iman kepada Allah dapat kita jabarkan dalam 4 poin. Pertama, meyakini bahwa penciptaan manusia adalah kehendak Allah, pengetahuan Allah. Kedua, ialah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dalam alam semesta. Allah pula lah yang memberikan rezeki kepada manusia dan makhluk lainnya. Ketiga, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang patut disembah dan hanya kepadanya segala ibadah ditunjukkan, misalnya berzikir, sujud, berdoa, dan meminta. Semuanya hanyalah kepada Allah semata. Keempat, yaitu meyakini sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran, Asma'ul Husna. Dalil tentang iman kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan tidak mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya telah berbuat dosa dan besar. Dalam surat Al-Ikhlas, bahwa Allah Qul huwallahu ahad, dialah yang Maha Esa, Allahus Somad, Tuhan yang tergantung. Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Dialah tidak ada beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak ada seorang pun setara dengan. Jadi kesimpulan dalam surat Al-Ikhlas ini, Allah dengan manusia itu berbeda sifatnya. Jadi ketika ada Tuhan yang sifatnya sama dengan manusia, itu bukan Tuhan. Di agama lain ada yang menyatakan Trinitas lain sebagainya. Itu apakah bisa logika? Tuhan kok sama dengan manusia gitu. Sifatnya goib. Tuhan itu tidak beranak. Kenapa dikatakan ahad bukan wahid? Kalau kata ahad itu sudah tidak ada yang menyatukannya lagi. Tetapi kalau wahid itu ada yang wahid, isnan, salah satu, ada yang kedua, ada yang ketiga, dan keempat. Jadi Tuhannya di Islam, Allah itu ahad. Ahad itu artinya esa, tunggal, tiada yang menyamainya. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan lain, Allah lah. Selain Allah tentulah keduanya itulah rusak, binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatinya. Surat Al-Anbiya ayat 22. Selanjutnya, dan pada sisi Allah kuncinya semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratkan dan di laut. Tiada selain manapun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jauh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu basah atau kering, melainkan tulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-An'am 59. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat ialah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dengan ketaatan selalu menjalankan perintah Allah
dan kesanggupannya untuk beribadah kepada Allah. Malaikat diciptakan tidak memiliki sikap ketuhanan dan hanya Allah Tuhan yang semesta alam. Jumlah malaikat sangat banyak dan semuanya tunduk menjalankan perintah Allah. Maka beriman kepada malaikat dapat dijabarkan dalam 4 poin. Pertama, mengimani wujud mereka. Kedua, mengimani nama-nama malaikat yang telah kita ketahui namanya, sedangkan yang kita tidak ketahui namanya kita mengimaninya secara ijmal atau garis besar saja. Ketiga, mengimani sifat malaikat yang terdapat dalam hadis. Misalnya Rasulullah pernah bertemu langsung dengan malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Itu dalam Bukhari. Di hadis lain dikatakan setiap sayap malaikat Jibril menutupi setiap ufuk. Dan keempat, yaitu mengimani tugas malaikat seperti yang telah diberitakan kepada kita. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah, bertasbih siang dan malam, dan bertawaf di Baitul Makmur dan lain sebagainya. Sifat-sifat malaikat antara lain taat segala apa yang diperintahkan Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak memiliki nafsu, mempunyai kemampuan yang luar biasa dengan isinya. Nama-nama malaikat dan tugasnya: Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas membagi rezeki, Israil mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Raqib perbuatan baik, Atid yang buruk, Mungkar mengabdi dalam ahli kubur, menanyakan ahli kubur, Nakir manusia di dalam kubur. Ridwan bertugas menjaga surga, Malik bertugas menjaga neraka. Beriman kepada kitab Allah. Pertama, mengimani bahwa kitab itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mengimani kitab tersebut baik secara rinci atau tafsil maupun secara garis besar. Ijmal tafsil artinya mengimani bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi ini adalah kitab ini. Sedangkan secara garis besar, kitab meyakini bahwa kitab diturunkan kepada Nabi dan Rasul meskipun tidak diketahui namanya. Ketiga, yaitu membenarkan perkataan yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut yang masih murni belum dirubah. Keempat, mengamalkan hukum yang tertulis dalam kitab tersebut selama kitab tersebut belum dihapus. Yang dimaksud dengan kata dihapus di sini ialah kita hanya mengimani satu kitab saja, yaitu Al-Quran. Kata kehadiran Al-Quran mengakibatkan kitab-kitab sebelumnya menjadi mansukh, dihapus. Al-Quran ialah kitab yang diwakili setiap umat sampai akhir masa. Jadi adanya kitab Taurat, Zabur, dan sebagainya yang sebelum Al-Quran itu bukan serta-merta dihilangkan, dihapus, tapi aturannya itu sudah dibenarkan dan yang sudah sesuai adalah Al-Quran. Karena kondisinya tidak sesuai pemakaian Zabur, Taurat, dan sebagainya di era modern sekarang ini. Terus pengertian kitab dan suhuf. Kitab secara bahasa mempunyai arti tulisan, sedangkan menurut istilah kitab adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman petunjuk hidup. Suhuf menurut bahasa berarti lembaran, adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Beriman kepada kitab Allah. Dalil tentang kitab Allah ada 4, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Zabur adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Secara garis besar, dalam kitab Zabur itu yang diturunkan Nabi Daud terdiri dari 5 macam. Ajaran yang pertama, ratapan dan doa-doa individu, ratapan-ratapan jamaah, ketiga nyanyian untuk raja, keempat nyanyian liturgi atau kebaktian untuk memuji Tuhan, kelima nyanyian perorangan sebagai rasa syukur. Kemudian dalam kitab Taurat
21 perintah tersebut sebagai berikut. Ada yang namanya intinya perintah, aturan-aturan dalam kitab Taurat. Yang pertama, harusan mengakui keesaan Allah dan mencintainya. 2, larangan menyembah patung. Ketiga, perintah menyembah nama Allah dengan hormat, memuliakan hari Sabat atau Sabtu, menghormati ayah ibu, membunuh sesama manusia dilarang. Larangan berbuat cabul atau mendekati zina, larangan mencuri, larangan berdusta, larangan keinginan memiliki atau menguasai barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Itu dalam kitab Taurat. Kemudian dalam kitab Injil, Injil adalah kitab yang berisi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau Yesus Kristus, putra Maryam. Firman Allah, kami mengiringkan jejak mereka, Nabi Bani Israel, dengan Isa putranya Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah. Dalam Al-Quran, ini terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran. Ada yang diartikan sebagai Al-Quran, Furqan, Al-Kitab, Al-Zikir, Mu'jidah, Al-Hukm, Hikmah, Asy-Syifa, Al-Huda, Al-Tanzil, Ar-Rahmat, Ar-Nur, Al-Bayan, Al-Kalam, Busyra, An-Nur, Bashair, Balagh, Kaul. Ini kata lain dari Al-Quran, nama-nama Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab Allah. 1. Beriman kepada Allah hukumnya adalah wajib. Kitab Allah hukumnya wajib. Harus melakukan, tidak boleh meninggalkan. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ganjaran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, di mana Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, kemudian memberikan kemantapan dalam menjalani kehidupan. Al-Quran dan firman Allah dan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti kerasulannya dan sampai akhirul zaman tetap terjaga kemurniannya. Makna iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman di mana tidak sah iman seseorang tanpa beriman kepada Rasul. Maksud beriman kepada Rasul adalah meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Rasul mereka. Mereka sengaja dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Barang siapa yang mengikuti mereka, maka mendapat petunjuk, dan barang siapa yang mengingkarinya, maka tersesat. Dan mereka para Rasul telah menyampaikan semua yang telah diturunkan kepada mereka secara jelas. Hakikat kenabian. Kenabian merupakan perantara antara Allah dan makhluk dalam menyampaikan syariatnya. Dan status kenabian merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dialah yang menentukan siapa yang dia kehendaki untuk mendapatkan derajat kenabian. Tidak ada usaha atau pilihan dari seseorang hamba untuk mendapatkan status tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj 75, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yastafi minal malaikati rasuli ila rasulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Dan Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lanjut, jadi status kenabian sifatnya adalah pemberian, bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Tidak bisa diperoleh dengan banyak berbuat ketaatan atau ibadah. Tidak pula berdasarkan pilihan atau permohonan dari Nabi. Akan tetapi kenabian semata-mata adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berminan. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Hikmah diutusnya para Rasul. Dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan dialah kami mengutus kamu
melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Jadi Rasul dikirim ke umat manusia tidak lain adalah untuk memberikan kasih sayang, rahmat, memberikan kenyamanan, kedamaian, keselarasan supaya kehidupan manusia itu nyaman. Tugas para Rasul menyampaikan syariat, ajaran agama, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan Allah. Selanjutnya, membimbing manusia kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari kejahatan serta membawa kabar gembira tentang adanya pahala. Terus kemudian memperbaiki kondisi umat manusia dengan memberikan tauladan yang baik. Ketiga, selanjutnya menegakkan syariat Allah serta mempraktekannya. Memberikan kesaksian atas umat mereka pada hari kiamat. Kemudian Islam agama semua nabi. Para rasul adalah manusia yang tidak mengetahui hal-hal yang gaib, biasa dan tidak mengetahui hal gaib. Para rasul adalah maksum, terpelihara dari perbuatan dosa. Jumlah nabi dan rasul disebutkan dalam sebuah hadis bahwa rasul adalah berjumlah sekitar 300 sampai 319, yaitu dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang berapa jumlah rasul, beliau mengatakan 315 banyaknya. Adapun jumlah nabi lebih banyak dari itu, di antara mereka adalah yang dikisahkan Allah kepada kita Al-Quran, dan di antara mereka adalah yang tidak disyahkan oleh Allah, telah menyebutkan nama-nama 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Mukjizat para nabi bisa dilewati. Next. Nah, selanjutnya beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir yaitu meyakini akan berakhirnya kehidupan dunia ini, dan setelah itu akan memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur untuk kemudian dijadikannya hari kiamat. Dan selanjutnya adalah kebangkitan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar dan diputuskan ke surga atau neraka. Iman kepada hari akhirat atau hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang tidak sempurna keimanan seseorang tanpa barang siapa yang mengingkatnya, maka dia dikatakan kafir. Jadi orang yang tidak percaya sama hari akhir itu termasuk orang yang kafir. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul, dan hari akhirat, dan kamu mengimani takdir ataupun baik buruk." Tanda-tanda datangnya hari kiamat ini ada dua macam. Yang pertama, kecil atau yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Di antara diutusnya Rasulullah SAW, biasakannya amanah, biasanya untuk menjadi kebanggaan, perlombaan para penggembala dalam mendirikan bangunan. Semakin pendeknya waktu, kurangnya amal, munculnya berbagai fitnah, banyaknya pembunuhan, tersebarnya zina dan maksiat, itu bagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat besar yaitu terjadinya menjelang saat terjadinya kiamat dan mengingatkan mulai terjadinya, dan ini adalah 10 tanda-tanda sebelum satu pun yang muncul. 10 tanda itu adalah munculnya Mahdi, keluarga Dajjal, turunnya Isa alaihi salam dari langit sebagai hakim yang adil, lalu dia menghancurkan salib, membunuh Dajjal dan babi, menghentikan Zizah, menghukumi dengan syariat Islam, munculnya Ya'juj Ma'juj yang akan didoakan oleh Isa dengan kehancuran. Maka mereka pun mati. Terjadi 3 gerhana
satu timur, satu barat, dan satu di Jazirah Arab. Asap yaitu keluarnya asap besar dari langit yang menyelimuti manusia dan menutupi pandangan mereka, diangkatnya Al-Quran dari bumi ke langit, terbitnya matahari dari barat, munculnya binatang aneh, dan berkorbannya api besar dari Aden dan mengiringi manusia ke bumi Syam sebagai tanda besar yang paling terakhir. Hari ini disebut dalam Al-Quran dengan beberapa nama, diantaranya Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Al-Qari'ah, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal, Yaumiddin, hari pembalasan, Ad-Damah, malapetaka yang sangat besar, Al-Waqiyah, Al-Haqqah, yang pasti terjadi, Asyak, suara yang memekakan, Al-Ghosiyah, hari pembalasan, dan sebagainya. Selanjutnya, Yaumul Qiyah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Yaumul Hisab, sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Yaumuddin, dan sesungguhnya orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka di dalamnya pada hari pembalasan. Kemudian At-Tamah, maka apabila malapetaka yang besar itu hari kiamat. Waqiyah, apabila terjadi hari kiamat. Al-Haqqah, tadi sudah. Cara beriman kepada hari akhir. Adapun seorang global. Lanjutan yang pertama, fitnah kubur. Kedua, siksa kubur, tiupan sangkakala. Keempat, kebangkitan. Kelima, pengumpulan, penghitungan, dan pembalasan. Ini ada yang namanya syafaat. Lanjut. Syafaat di sisi Allah di hari akhir, nanti ada pertolongan. Hikmah beriman kepada hari akhir, menimbulkan keinginan yang tinggi untuk melakukan ketaatan dan senantiasa berusaha melakukan kemaksiatan, diridhoi perbuatan maksiat karena takut akan siksaan tersebut. Jadi orang tidak melakukan maksiat karena takut sama Allah. Ketiga, menghibur orang yang mukmin karena kenikmatan dunia yang luput dari mereka lantaran mengharap kenikmatan akhirat pahalanya. Beriman kepada hari akhir membangkitkan merupakan pangkal kebahagiaan individu dan masyarakat. Beriman kepada takdir. Takdir adalah ketentuan Allah untuk seluruh yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Takdir ini kembali kepada kudrat, kekuasaan Allah. Sesungguhnya dia adalah segala sesuatu yang maha kuasa dan berbuat apa yang dikehendakinya. Iman kepada takdir merupakan bagian dari iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan salah satu dari rukun iman yang tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa beriman kepada qada dan qadar atau takdir. Tingkatan takdir. Yang pertama ada beriman kepada Allah Azali. Yang kedua, beriman kepada penulisan ilmu Allah atas takdir segala sesuatu, Lahul Mahfud. Yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah yang pasti terlaksana dan kekuasaannya yang menyeluruh. Keempat, beriman kepada Allah atas pencipta segala sesuatu. Macam-macam takdir. Takdir umum untuk seluruh makhluk, takdir sepanjang umur, terus kemudian ada takdir tahunan, ada takdir harian. Ini macam-macam takdir. Perbuatan Allah yang diciptakan di alam ini terbagi menjadi dua. Pertama, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala terhadap makhluknya, maka dalam hal ini tidak ada pilihan kehendak Allah bagi seorang pun, tetapi semuanya atas kehendak Allah. Ini takdir, qada dan qadar. Qada itu sesuatu yang pasti, qadar itu bisa dirubah. Apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluk yang memiliki iradah, kehendak. Qada dan qadar. Kewajiban seorang hamba terhadap takdir. Pertama, memohon pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan perbuatan yang diperintahkan dan menjauhi larangan, juga berdoa agar dimudahkan segalanya serta dijauhkan dari kesulitan, bertawakal kepadanya serta memohon perlindungan kepadanya. Kedua, harus bersabar menerima apa yang telah ditakdirkan dan tidak gelisah serta mengetahui bahwa itu dari Allah supaya kita rela dan pasrah. Ridho dengan qada dan qadar. Ridho terhadap qada dan qadar ada suatu keharusan karena itu merupakan kesempurnaan
dengan rububiyah, maka setiap muslim harus ridho terhadap qada dan qadar. Hidayah ada dua macam, yaitu hidayah bimbingan dan arahan kepada kebenaran, hidayah taufik atau tasbit keteguhan hati dari Allah. Iradah atau kehendak di dalam kitab Allah ada dua macam, yaitu iradah kauniyah, qadariyah, dan iradah diniyah syari'iyah. Sebab-sebab takdir dapat menolak takdir. Satu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa hal yang mampu menolak terjadinya takdir dan mengangkatnya, yaitu berupa doa, sedekah, obat-obatan, kehati-hatian, tekad, karena hakikat semuanya adalah kada takdir Allah hingga kepandaian dan kepintaran. Jadi ini takdir kemungkinan bisa hilang manakala ya hal-hal ini yang diusahakan oleh manusia yang disebut qada. Kalau qadar, kalau qada itu sesuatu yang tetapkan tidak bisa, kayak misal kematian, jenis kelamin itu tidak bisa dirubah. Kalau ini yang bisa dirubah. Hal-hal yang menimpa seseorang hamba ada dua. Yang pertama, hal yang mungkin diselesaikan jalan keluarga, maka janganlah dia lemah dalam berusaha untuk mencapai penyesalannya. Dua, hal yang tidak mungkin dia cari penyelesaiannya di jalan keluaran. Jadi kalau masih bisa dirubah, kalau tidak itu keputusan Allah. Hikmah beriman kepada takdir akan membuatkan berbagai macam amal soleh. Seorang mukmin dengan takdir akan berjalan dalam hidupnya di atas jalan yang kebenaran. Beriman kepada takdir melindunginya dari sebab-sebab terjerumusnya kepada kesesatan. Terus kemudian menumbuhkan pada jiwa orang-orang yang beriman keteguhan hati dan meyakinkan mantap dianggap mengusahakan sebab dalam menghadapi musibah dan berbagai kesulitan. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam beriman ini, dari beriman kepada Allah sampai qada dan qadar, tidak lain itu adalah tidak serta-merta kita percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, tetapi perlu kita praktekkan. Contoh sederhana, paling sederhana ya, kita mau mencuri, mau melakukan perbuatan baik, kita tahu bahwa ada Allah, ada yang mencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Kemudian itu sama mal Nabi tidak diajarkan, oleh Rasul tidak diajarkan. Kemudian dalam kitab juga tidak ada yang mengajarkan sesuatu perbuatan yang jahat nanti akan mendapatkan sebuah takdir yang buruk. Di yaumul akhir nanti kita akan masuk neraka. Itu sederhananya seperti itu. Jadi orang yang beriman dengan adanya landasan-landasan tersebut, dia akan memiliki safety, atau bisa dikatakan melindungi diri sendiri terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.